menerangkan tentang menutupi rahasia orang muslim, menutupi aurat orang muslim, rahasia orang muslim. Jangan walawan nahi an isya'atiha, dan larangan untuk menyebarkan aib atau kejelekan orang Islam. Aibnya kecuali liwai di dororotin, kecuali kalau darurat, kalau mendesak. Jadi saksi umpamanya yang sebenarnya ya boleh karena jadi saksi. Kalau enggak, jangan. Sedapat mungkin kejelekan yang ada di antara sesama muslim jangan disebar luas. Ini baru dapat berita, ngomong ke teman, rahasia dia bilang siapa-siapa. Apa yang maksudnya dia udah dengar gitu. Dia ngomong lagi, rahasia ya. Dia bilang siapa-siapa. Kalau ada 10 orang udah ketemu semua, nantinya. Jadi kita jangan khawatir nanti orang sharing semua. Itu harus kita tahu deh. Kalau ada masalahnya kita selesaikan tanpa orang lain tahu. Ini babnya itu menutup aib atau rahasia yang jelek dari orang Islam dan melarang menyiarkannya, menyebarkannya, menyiarkannya. Ini judulnya bab. Sekarang kita mulai dari ayat Quran. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang senang, sesungguhnya orang-orang yang senang antashi al-fahishata, apa syabir antashi al-fahishatu fil ladzina amanu, orang yang senang menyiarkan berita keburukan, berita yang buruk, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Yang menyiarkan, yang suka menyiarkan berita nasihat itu dia yang punya kepercayaan. Dan begitu, jangan. Bukan disiarin ke orang lain. Ini kerjaan paling nikmat ini, Pak.
Yang ini Allah mengatakan. Jadi menyebarkan berita. Itu ayatnya. Sekarang hadisnya masuk. Hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi. La yasturu abdun abdan fid dunya. Tidak menutupi seorang hamba kepada hamba yang lain di dunia. Illa kecuali satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan tutup kesalahannya pada hari kiamat. Seorang hamba yang menutup rahasia kejelekan hamba yang lain, maka dia yang menutup ini nanti juga aibnya ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Sebaliknya kalau dia suka nyebar-nyebarin itu, nanti Allah akan sebarkan di akhirat. Semua orang tahu. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah bongkar. Nah, supaya Allah tutup hari kiamat, kita jangan suka menyebarkan berita-berita buruk dari orang lain. Seorang hamba kepada hamba yang lain. Ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lihat faedahnya. Inna jazaa'a man yasturu abdan fid dunya as-satru yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan orang yang menyimpan rahasia seorang hamba atau temannya di dunia, balasannya adalah Allah akan menutup aibnya, rahasianya pada hari kiamat. Kita ini sebenarnya dosanya banyak salah. Kalau Allah buka, sekarang ini Allah buka, kita nggak bisa jalan, malu. Saya kalau dibuka rahasia saya oleh Allah, saya malu ya. Banyak punya salah. Makanya kita tidak bongkar rahasia orang. Kalau dibongkar semua, pada main bongkar-bongkaran habis. Allah udah tutup. Nanti ada hadis yang lain. Allah tutup. Maksudnya supaya kita perbaiki. Kalau kita berbuat kesalahan, kita perbaiki. Fajaza'u muwafiqun lil amal. Maka balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita tutup di sini rahasia kejelekan orang, Allah akan tutup kejelekan kita di akhirat nanti hari kiamat. Bagaimana Allah menutupnya? Makna Allah menutup, kita tidak menyiarkan berita buruk orang lain. Biasa kan sinis biasanya dapat beritanya, uang dulu. Nah, Allah tutup nanti kesalahan kita dengan apa? Pertama, imma bimahwi dzambihi fala yus'al. Ada kalanya kesalahan kita dihapus, dosa kita dihapus oleh Allah. Cara Allah menutupi, dihapus dosa kita dan tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Di dunia, di akhirat tidak ada pertanyaan. Masa muda buat apa? Masa muda kita. Umur kita dipakai buat apa? Yang berat harta benda. Harta tidak hanya buat apa? Dua sisi dari harta ditanya. Dari mana dapatnya? Dan kemana
amalkan, diberikan, jadi tasarrufkan diamalkan. Kalau umur kita udah dapat dari Allah, diapain umur kita? Pakai apa? Pakai senang-senang, pakai ibadah, masa muda dan seterusnya. Tapi kalau harta tidak hanya untuk apa, tapi dari mana dapatnya? Halal apa haram? Saya sudah dapat, digunakan untuk yang halal apa yang haram. Jadi harta double. Harta itu. Nah, kalau kita suka nutupin kejelekan orang, gak nyebar-nyebarin, nanti dosa kita ditutup. Ada kan tutupnya dengan dihapus. Mana ditutup, artinya dihapus. Atau yang kedua, yas'alu bahwa tanya juga. Tapi min ghairi an yaqtal ayyam wa ya'ari adam summa ya'fu. So ditanya, tapi ditanya tanpa diketahui seorang. Kemudian dimaafkan. Ditanya dulu, tapi dimaafkan. Jadi kalau Allah nanya, bukan Allah nanya kayak kita. Allah nggak berbentuk ya, nggak bertempat, nggak segala macam. Bisa juga lihat malaikat nanya. Allah laisa kamitslihi syai'un, atau artinya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Allah beda dengan semua yang ada di alam. Baik yang pernah kita lihat, yang pernah kita pikirin, yang pernah kita dengar, itu bukan Allah. Tidak seperti segala sesuatu. Dalam Quran laisa kamitslihi syai'un. Tidak sepertinya sesuatu. Udah sepertinya lagi. Atau kalau kita baca sifat 20, sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawaji. Allah beda dengan apa yang ada di alam. Yang pernah kita dengar, mungkin Tuhan begini, kita pernah lihat Tuhan mungkin itu, atau dalam pikiran kita, bukan pasti. Kan? Tidak demikian. Jadi kalau sini Allah menutup, berarti bisa saja Allah menyuruh malaikat untuk supaya orang itu dimaafkan. Ini tauhid kita, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau kita menutupi kesalahan orang, tidak menyebarkan. Kita lihat hadis ini. Yang kedua, wa anhu, dan daripadanya, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Semua umatku akan mendapat ampunan. Umatku, kata Nabi, semua umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah. Illa, kecuali al-mujahidina, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa. Mujahidin, bukan mujahidin, bukan mujahidin, mujahidin, atau bukan muhajirin. Bukan muhajirin orang hijrah. Mujahidin, orang yang terang-terangan berbuat dosa, bahkan bangga berbuat dosa. Dia sebar-sebarkan sendiri, tapi bangga. Itu gak akan diampuni oleh Allah. Contohnya, wa inna minal mujaharati, sesungguhnya termasuk orang yang mujaharah, yang terang-terangan berdosa, ayya'malar rajulu billaili amalan, bahwa dia berbuat, bahwa seseorang berbuat dosa pada waktu malam. Malam dia berbuat dosa. Tsumma yusbihu, kemudian pagi-pagi dia cerita sama orang lain.
Wah, soal kau begini. Kalau berbuat dosa dia cerita. Padahal waqad satarahullahu ta'ala, padahal Allah telah menutupnya, orang lain tidak ada yang tahu. Dia buka sendiri. Kata Nabi, ada seseorang tahu suatu malam dia berbuat dosa. Sendirian tidak ada yang tahu. Kecuali Allah yang tahu. Tapi orang lain itu pagi-pagi ini cerita sendiri bahwa dia memang sudah berbuat maksiat, sudah berbuat dosa. Fayaqulu, dia berkata begini, ya fulan, hai fulan. Teman-temannya dia bilang, amiltul bari'ata kadza wa kadza. Aku tadi malam berbuat begini. Wah, berarti kita itu cuma maksiat. Wa qad bata, sesungguhnya pada waktu malam itu cuma dia sendiri. Yasturuhu rabbuhu, Tuhannya telah menutupnya. Tidak ada yang tahu orang. Tapi wa yusbihu, pagi-pagi yakshifu sitrallahi alaihi, dia buka sendiri yang Allah telah tutup. Dia berbuat maksiat malam, pagi-pagi ditutup sama Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Tapi dia sendiri yang membuka tutup itu sehingga orang lain tidak tahu. Nah, itu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bangga berbuat maksiat, bangga berbuat dosa. Kita nikmat bajikan. Padahal udah tutup. Maksudnya kalau tutup, kalau nggak sebarkan, orang lain nggak ada yang lihat, nggak ada yang mergokin dia, itu Allah tutup sebenarnya. Tapi kenapa dia buka sendiri? Nah, ini orang mujahir. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tujuannya Allah tutup supaya dia taubat, jangan maksiat. Nggak ketahuan, dia lagi girang. Oh, nggak ketahuan inilah. Besok lagi aja karena nggak ketahuan. Jadi orang Allah buka juga. Apa ketangkap hansip, tidak apa kepergok temannya, dan seterusnya. Itu maksudnya Allah tutup supaya dia taubat. Jangan lagi-lagi. Tapi dia salah paham. Dia pikir nggak ketahuan ini lagi. Terusin lagi. Nah, ini yang salah. Ya. Ini disebut mujaharah atau orangnya mujahirina. Kita faedah hadis. Azmu zambil mujahirina alladzina yaqtasiluna izharul ma'asi. Besar dosa orang yang mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Artinya dia terang-terangan, dia bermaksud menampakkan perbuatan maksiat. Ngaku-ngaku dia pagi-pagi dia cerita. Udah berbuat maksiat, dia bongkar sendiri, dia cerita. Itu dosanya besar. Dosanya. Udah berbuat maksiatnya dosa. Ngomong-ngomong orang lagi kibar suara bilang banget, bangga. Oh, itu dosanya besar. Alhamdulillah. Allah berkata. Tapi sebaliknya wafit tasduri ma'asawati al-husuli ala sitril ta'ala. Tapi kalau dia menutupi, dia gak cerita sama orang-orang, cuma Allah yang tahu, yang lain gak yang tahu. Kemudian dia tobat telah berbuat itu, maka Allah akan tutup aibnya. Orang lain gak tahu karena dia sudah ditutup oleh Allah. Cuma itu salahnya dia sendiri. Dia cerita kepada siapa aja. Dia cerita dengan bangga.
Itu hikmah dari hadis. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, idza zanatil aman, apabila berzina seorang budak. Di kita nggak dapat budak zaman dahulu, budak itu dibeli oleh orang, oleh majikan. Itu budak. Kalau sekarang juga mungkin ada penjualan manusia, TPPO, penjualan orang, dijual ke luar negeri. Itu termasuk budak sebenarnya. Kasihan. Nah, budak itu laki atau perempuan itu dibeli oleh orang untuk kerja di rumah. Mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya harus taat karena dia dibeli. Jadi manusia seperti barang dibeli. Itu di zaman jahiliyah sampai di zaman Nabi masih banyak. Maka dibebaskan oleh Nabi dengan cara hukuman-hukuman, antara lain membebaskan budak. Umat Islam kalau bulan Ramadan lagi puasa berzina atau bukan berzina, bersetubuh dengan istrinya sah, tapi karena bulan Ramadan dia didenda, dihukum. Nah, dendanya apa? Dendanya pertama memerdekakan budak. Nah, itu dan mereka beli budak, ada budak, dia bebaskan, dia beli supaya bebas. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau kita nggak ada budak, kapan nanti kalau bulan Ramadan siang-siang ngebet sama bininya, bersetubuh, hukumannya setelah Ramadan selesai, puasa dendanya 2 bulan berturut-turut. Udah 2 bulan kurang sehari batal, balik lagi. Itu hukumannya berapa? Bulan lagi. Ya makanya kalau kerja malam lah udah habis buka gitu. Ada yang nyeleneh, tapi ini tidak boleh. Haram juga. Bersetubuh lagi puasa Ramadan kan nggak boleh. Lagi puasa. Dia buka. Kamu udah puasa? Iya. Baru dia setubuh. Ya udah boleh nggak puasa. Nah, jangan begitu. Itu masalah dengan zakat. Mal punya harta benda, punya kambing, melihara udah setahun kan takut kalau ekor laki betina jantan, laki perempuan. Terus bulan berkembang sampai akhir tahun menjelang tahun uang zakat kan haus tahun. Udah ada 40 wajib zakat itu. Tapi sehari sebelum atau 2 hari sebelum wajibnya dia jual atur. Dia jual dapat duit kan, dia jual atur. Tinggal 30. Pas dia keluar zakat hari itu, wah belum cukup. Kurang atur. Wah itu nggak benar, itu menipu Allah. Nggak benar. Jadi sama itu. Lagi puasa, Ramadan bersetubuh sama istri, dendanya berat. Jadi buka dulu, kalau bukan nggak puasa udah. Nah itu jangan. Itu nyeleneh yang nggak benar. Nah itu budak ya. Jadi memerdekakan budak, banyak hukum-hukum untuk yang pertama kali memerdekakan budak. Maka di zaman Nabi sedikit-sedikit. Kayak Bilal itu kan budak, laki-laki ya, budak. Pas dia masuk Islam itu nanti majikannya tahu, udah disiksa kan habis-habisan. Dijemur di panas matahari, tindir batu gede. Udah nggak bisa nafas tengah hari, padang pasir lagi, batunya besar. Sampai disiksa sama majikan karena ikut Nabi kita Muhammad SAW.
Dia tinggal mau bisa ngomong ahad, ahad. Maksudnya Allahu ahad, yang besar ahad. Lewat Abu Bakar As-Siddiq. Lihat budak lagi disiksa. Dia ngomong majikan, kenapa kamu siksa? Dia ikut Muhammad. Saya enggak suka. Abu Bakar tahu dia ikut Nabi. Saya beli. Berapa harganya? Mahal, silahkan mahal. Berapa? Tawarin. Harganya mahal. Tapi dibayar oleh Abu Bakar. Nih, yang penting bebas ya. Secara hukum itu milik Abu Bakar, karena dia beli. Tapi Abu Bakar membebaskan dia jadi orang biasa, tidak lagi budak. Dia menjadi orang merdeka. Nah, itu banyak sahabat-sahabat yang memerdekakan. Bilal yang terkenal tukang azan zaman Nabi, dia dibebaskan oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh majikan karena ikut bersyahadat, kemudian terbukti memang dia berzina, jelas. Faliyajlid al-hadd wa la yuharriba alaiha, maka hendaklah dihukum, dicambuk. Tapi wala yusarriba 'alaiha, jangan dicaci maki, jangan diomelin, jangan dimarahi. Dicambuk tanpa mencaci maki yang berzina. Dan mau ini bandel nih, ini budak bandel. Tumain zanati saniyata. Kemudian apabila dia berzina yang kedua, lama-lama ketahuan lagi zina lagi. Faliyajlidha al-hadd, maka dia dicambuk. Tapi juga wala yusarrif 'alaiha, dinasehatin, sudah dicambuk segala macam, masih berzina lagi, jual. Habis jualnya walau bihablim min sya'rin, walaupun harganya murah sekali. Ini contohnya dengan selembar bulu atau selembar rambut, kan murah banget, nggak ada harga. Dia semurah-murahnya jual, nggak ada harga. Itu karena dia berzina, udah jangan dicaci maki, dia nggak dicaci maki, tapi masih bandel. Ini pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hikmahnya jawazu iqamatis sayyidi al-hadda ala rafiqi, boleh majikan menegakkan hukum atas budaknya, boleh, karena memang dia beli. Dulu manusia dijual beli jadi budak. Itu kalau dia beli, dia miliknya. Wafil hadis, di dalam hadis ini isyaratun, adalah satu isyarat ila luzumil isqati war rahmati bi arbabil ma'asi. Hadis ini menerangkan satu isyarat, satu bukti bahwa tetap kepada orang yang maksiat pun, maksiat segala apapun, itu wajib disayang, artinya dihormati. Seseorang wajib menghormati, menyayangi orang berbuat maksiat apapun. Liratihim ila shawabi wa tahyihim bil mau'izatil hasanah, dan kemudian mereka dituntut untuk berbuat benar dan arahkan mereka dengan mau'izatul hasanah, dengan ajaran nasihat yang baik. Orang yang berbuat maksiat, dia dihukum, tapi jangan sambil menghukum, sambil mencaci maki. Makin jauh dari dia. Nasihatnya, setelah menjadi hukum semuanya, panggil nasihatnya. Harus ngomong dalam macam nasihat yang baik.
Jangan sampai caci maki dia makin jauh. Ini maksudnya supaya orang tobat benar-benar bertobat. Baik. Hadis yang keempat. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau nggak lama sama Nabi, tapi siang malam sama Nabi. Kecuali waktu tidur atau dalam macam yang pribadi. Beliau nggak lama. Tapi Nabi kemana aja, sholat, Nabi perang dari segala macam. Dia ikut terus. Maka banyak riwayatnya. Dia dengar Nabi berbuat, dia dengar Nabi berkata, dia tahu banyak, makanya hadisnya banyak. Dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Satu hari Nabi didatangkan seorang laki-laki. Dihadapkan kepada Nabi. Atau datang kepada Nabi. Qad syariba khamran. Sungguh si laki-laki ini peminum khamar. Pemabuk. Lalu qala bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idribuhu, cambuk dia, pukul, cambuk. Wadharibu adalah dia mukul bina'li dengan sandalnya. Wadharibu bisawbihi, yang sebagi memukulnya dengan baju. Bajunya dia buka. Walamman sarafa, maka setelah berpaling, pulanglah orang yang memabok dan dihukum. Nabi bilang pukul. Dengan apa? Nabi gak kasih tahu. Pokoknya pukul lah. Makanya dia mukul pakai tangan, ada pakai sendal, ada pakai baju. Selesai. Walamman sarafa, maka ketika telah selesai. Sarafa namanya berpaling, nanti pulang. Qala ba'dul qaumi, berkata sebagian kaum tadi, ahzaqallahu, semoga Allah menghinakan kamu. Minum mulu, Allah dihina. Tapi Nabi dengar pola bersabda Nabi, la taqulu hakadha. Jangan kau bilang begitu. Jangan kau nyumpahin begitu. Jangan kau bilang begitu. Kalau kamu nyumpahin begitu, jangan kau ngomong begitu. La tu'inu alaihi syaitanu, jangan kau membantu setan. Maunya setan begitu. Dia dihina terus, dia hina makin orang kalau udah tukang minum dihina, ya udah. Setan makin ngilikin aja, udah minum terus daripada lu dihina orang. Lanjut. Jadi jangan bisa menghina. Nabi bilang jangan berkata begitu, jangan bilang semoga Allah menghinakan kamu. Jangan. Kalau ngomong begitu berarti kamu membantu setan untuk mengalahkan orang. Mungkin kalau dia baik-baik ngomongnya, kita baik-baik ngomongnya, dia nggak akan meneruskan perbuatan. Dia bisa berhenti. Jadi kalau orang yang sudah salah, orang baik, udah baik lagi, jangan bilang apa-apa, jangan sampai. Barangkali saya katakan sini ada anak murid saya yang malas sembahyang, malas, jarang ke masjid, hampir jarang. Dia ngadu saya ngadu. Oh Ustaz, saya kan emang malas ke masjid, sholat juga malas, Jumat juga enggak. Nah, terus kemarin saya ketemu, saya mau sembahyang, mau Jumat, udah rapi saya malas. Tengah jalan ada teman saya, tumben. Dia lagi kemarin yang kalau Jawa Timur tumben. Dia di rumah.
Saya pulang, saya mau tobat dikata gitu, saya pulang saya tidur aja cuma saya jadi kayak Jumat lagi. Oh jangan begitu, jangan begitu tuh setan. Jadi jangan bilang dia udah insaf udah bangun. Dia perasaan baper aja bawa perasaan. Aduh, dia ngadu. Terus sampai terjadi begitu, terus sembahyang karena Allah bukan karena orang. Jadi sakit hati dikata gitu. Emang saya nggak malas. Saya mau tobat balik jalan saya pulang saya tidur. Jangan begitu saya bilang. Tapi sama teman-teman siapa yang ngomong ini saya kasih tahu. Orang yang berbuat baik udah kita bersyukur. Dia kata apa? Kok nyakitin hati. Itu kalau orang Betawi kan lagi sedang enaknya mau gitu. Enggak sari-sari. Baik. Nah itu jangan begitu kata lagi. Ini hadis rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Nah dari hadis ini boleh usulu hadis syarih minuman keras. Kemudian yang kedua hikmahnya ad-du'a lil 'asi ba'da iqamati al-haddi 'alaihi bit taufiq wan najati min al-khizlan wa 'adami du'a 'alaihi alla yakuna lahu 'aunan li syaitani 'alaihi. Mendoakan orang yang berbuat maksiat sesudah dihukum, doanya apa atau ucapannya apa? Bit taufiq, dengan mendapatkan taufik, mudah-mudahan kamu dapat taufik. Udah dihukum ini sebagai balasan, mudah-mudahan dapat taufik, wan najat dan selamat dari dari kehinaan. Orang nafas itu hina, pemabuk itu hina. Mudah-mudahan dengan dihukum ini kamu menjadi orang yang dapat taufik dan hidayah dari Allah. Selamat dari hina. Itu. Sebaliknya wa'ada min du'ai alaihi, bukan berdoa kepadanya nyumpain dengan mengatakan mudah-mudahan kamu dihina oleh Allah. Jangan. Kenapa? Li alla yakuna dzalika aunan li syaitani alaihi. Karena kalau begitu kamu menolong setan. Jadi ngambek, jadi minum lagi. Memang maunya setan begitu. Ya tadi kata tumben, berarti dia nyumpain nggak enak. Dia jadi itu setan kiri dia udahlah dikata tumben itu ini agak sembahyang sekalian. Itu setan kerjaannya. Baik. Allah Ta'ala berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irkamu, rukulah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu. Artinya sholatlah kamu. Itu mana warkamu wasjudu, rukulah dan sujudlah. Dua rukun sholat yang disebut karena ini paling penting, ruku dan sujud. Sebagai penghambaan kita kecil merasa kecil di hadapan Allah. Ruku dan sujud. Artinya sholatlah kamu. Sehingga ruku itu menjadi salah satu sebab kita dapat satu rakaat, walaupun kita nggak baca apa-apa. Dan kita nggak dapat rakaat kalau kita ketinggalan ruku. Contohnya, imam sudah datang, sudah mulai sholat. Ketika imam sudah baca walam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru sampai, belum ruku. Kita takbir Allahu Akbar, langsung ruku ikut sama ini. Dapat satu rakaat, walaupun nggak baca apa.
Tapi kalau imam sudah sampai Allah bilang, kita baru takbir. Allahu Akbar, udah balik itu. Baru kita nanti ngikutin sujud segala macam, nggak dapat satu rakaat. Itu dia ruku. Batasnya. Maka kalau kita imam sudah ruku, kita baru sampai langsung takbir. Allah, sorry kan? Allah Akbar, langsung ikut ruku. Masih dapat. Itu dapat satu rakaat. Tapi kalau yang lagi ruku kita masuk Allahu Akbar, gimana naik? Kita mau ruku. Tidak ada kata dulu, ketinggalan ruku. Makanya jangan baca apa-apa. Jamaah. Karena ngikut sujudnya sama imam, ikut duduk kena dua sujud, duduk sujud lagi tidak dapat. Makanya kita kalau sholat ketinggalan, langsung imam lagi ngapain, kita Allahu Akbar, langsung imam lagi sujud langsung. Gak usah ruku. Tapi karena gak kita ruku, gak dapat rakaat. Gitu. Gak dapat rakaat. Tapi lu dapat pahala. Ini ada yang lucu lagi. Imam udah baca Qur'an udah sampai. Udah duduk, udah diri. Imam waladhdallin, dia belum takbir, ikut amin. Ngapain amin? Belum sholat dia. Kalau pengen amin juga langsung takbir. Imam dia ghairil maghdubi, Allahu Akbar. Pas yang waladhdallin amin, udah sholat dapat pahala aminnya. Dia masih diri belum takbir, tak habis sholat baru takbir. Tapi ikut amin, kan lucu kan? Nah itu sholat ya, sholat hati-hati. Maka ruku termasuk disebut banyak warka'u marrofi wasjudu warka'u sujud dan ruku, karena ini dua hal yang menandakan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau itu dulu, insyaallah kita lanjutkan baru ayatnya sudah ayat berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zid rahimana wa ala sahbihi. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.